Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi peminatan yang persamaan vektor dan vektor negatif. Untuk yang di R2 itu saya sudah membuat satu buah vektor yang saya namai dengan A. Ini ya. Berapakah vektor posisinya A? Dia ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ke kanan berapa kotak? 2. Berarti positif apa negatif? Oke, positif 2. Kalau Y-nya dia naik apa turun? Naik. Naik berapa kotak? 3. Berarti plus 3 apa min 3? Plus 3. Oke. Ini saya awalnya punya vektor A. Kemudian saya pengen buat vektor yang sama dengan vektor A. Karena dia kayak copy paste dengan arah yang sama, besar yang sama, jadi tinggal kita copy paste aja, kayak kita pindah gitu. Misalnya saya buat di sini deh, B. Coba sih, benar nggak kalau B itu sama dengan A? Coba tentukan vektor posisinya B. B ke kanan apa ke kiri? Ini awalnya di sini, akhirnya di sana. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Berapa kotak? 2. Berarti plus 2 apa min 2? Plus 2. Terus Y-nya naik apa turun dia? Naik. Naik berapa kotak? 3. Berarti plus 3 apa min 3? Plus 3. Nah, coba dilihat, dibandingkan A dengan B, sama enggak vektor posisinya? Dari bentuknya aja sudah kelihatan, nyamping 2 ke atas 3. Berarti sama kan? Berarti A sama dengan B. Gitu ya. Sekarang diminta untuk menentukan vektor negatif yang besarnya sama tapi arahnya yang berbeda. Misalnya saya buat di mana ya? Di sini deh. Saya namain dia dengan C. Kalau kita namain di vektornya, dia harus pakai huruf kecil ya. Tapi kalau di titiknya dia harus pakai, di ujung-ujungnya harus pakai huruf kapital, huruf besar. Coba tentukan vektor posisi dari C. C naik ke kanan apa ke kiri? Awalnya di sini, akhirnya di sini. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri berapa kotak? 2. Berarti plus 2 apa min 2? Min 2. Oke. Y-nya naik apa turun? Turun. Berapa kotak? 3. Berarti plus 3 apa min 3? Min 3. Coba bandingkan C, vektor posisinya C dengan A. Apanya? Negatifnya kan? Berarti boleh dibilang A memiliki vektor negatif yaitu C gitu. Jadi kalian perlu bilang A sama kayak siapa, A negatifnya siapa. Kalau cuma gambar gini kan bingung juga, mana sama dengan sama, mana sama dengan yang mana gitu. Sekarang untuk yang R3, misal saya mau buat titik A, koordinat titik A 2,1, jangan 1 deh, 2,3,1. Berarti 2 di sini sebagai sumbu X. Oke, sumbu X di sini. 3 sebagai sumbu Y. Berarti 2 ini ditarik ke kanan, sejajar sumbu apa? Oke, sejajar sumbu Y. 3 di sini. Y-nya kan 3. Sejajar sumbu apa dihubungkan dengan ini? X. Jadi pilihannya kalau kalian bikin garis itu, kalau nggak sejajar sumbu X ya Y ya Z gitu. Terus Z-nya berapa? 1. Tarik ke kanan apa ke kiri? Kanan, sejajar sumbu Y. Oke.
Terus dihubungkan sejajar sumbu Z. Tarik ke atas sejajar sumbu Z. Sejajar sumbu Z. Sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Sejajar sumbu Y. Oke, ketemu di sini titik A. Sehingga saya punya vektor A, OA di sini. Ketutupan ya sama garisnya. Berarti saya punya OA itu vektor posisinya 2, 3, 1. Kalau koordinat titik A 2, 3, 1. Kalau vektor OA adalah 2, 3, 1. Sekarang buat vektor yang sama dengan vektor OA. Oke. Sama kayak tadi. Misalnya saya buatnya di sampingnya aja. Ini. Tinggal digeser aja. Di sini ada titik B, di sini ada titik C. Saya buat BC. Panjangnya kan sama-sama ya. Dia kan panjangnya sama-sama 3. Dia kan berhenti di 6. Berarti kan 3. Lebarnya 2 sama enggak? Sama. Tingginya berapa? 3. Tinggi balok. Ukuran baloknya ini loh sama. Dan saya ambil titik yang di ujung bawah belakang, saya tarik ke ujung atas yang di depan. Sama kan dengan yang ini. Nah, otomatis si OA ini sama dengan BC. Jadi tanpa kalian perlu menghitungnya lagi, dengan dilihat saja BC itu sudah sama. Tapi kalau mau dihitung vektornya juga nggak apa-apa. Berarti C-nya dikurangi B, ya. OC kurangi OB. C letaknya di sini. X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? Jatuhkan ke 6. Z-nya berapa? 1. Dikurangi OB. B di sini. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 3. Z-nya berapa? B-nya di sini. Z-nya berapa? 0. Coba dikurangi. 2, 3, 1. Sama nggak dengan OA? Sama. Berarti boleh dibilang OA sama dengan BC. Sekarang kalau bikin vektor negatif, saya mau bikin di sini, di atasnya. Saya pindah baloknya ke atasnya. Nah, berarti yang awalnya tadi tingginya dari 0 ke 1, sekarang 1 ke 2. Dengan bentuk yang sama di sini. Di sini saya namain D dengan E. Terus karena dia negatif, berarti yang tadinya kan arahnya di E, berarti sekarang arahnya ada di D. Gitu caranya. Coba kalau nggak percaya ya. Berarti kalau kita mau cari vektor ED, berarti sama dengan OD dikurangi OE kan. D di sini. X-nya berapa? 0. Y-nya berapa? 0. Z-nya berapa? Berapa di sini? 1. Dikurangi OE. E di sini. X-nya berapa? Tarik ke sana, ke bawah, jatuh di angka 2. Y-nya berapa? Ini 3. Z-nya berapa? Berapa ini? 2. Coba dikurangin. 0 kurangi 2 min 2. 0 kurangi 3 min 3. 1 kurangi 2 min 1. Nah, coba dibandingkan ED dengan OA. Negatifnya kan? Sehingga boleh dikatakan bahwa OA memiliki vektor negatif, yaitu ED. Nah, gitu. Jadi dengan dilihat saja, asalkan dia dari titik di belakang yang di bawah ke ujung depan dengan balok yang sama ya,
tapi arahnya jadi dibalik, itu dia adalah vektor negatifnya. Kalau arahnya nggak dibalik, berarti dia adalah vektor yang sama. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.